Selamat berjumpa lagi dan selamat belajar bersama di Saung Matematika. Pada pertemuan saat ini, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Tentunya sekarang kita akan mempelajari tentang aplikasinya, aplikasi soal cerita persamaan kuadrat. Nah, di sini ada kata aplikasi. Nah, berarti kita akan melakukan pembahasan soal yang berkaitan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi soal cerita persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan aplikasi soal cerita persamaan kuadrat ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, membaca soal dengan cermat dan seksama. Yang kedua, membuat permisalan. Ini yang paling penting ya, membuat permisalan. Yang ketiga, membuat persamaan kuadrat dari soal atau biasanya dengan substitusi. Nah, yang keempat, menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi nanti larinya ke persamaan kuadrat juga ya, karena kita ini belajar aplikasi tentang soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pada soal-soal cerita persamaan kuadrat, permisalan selalu mengambil dari apa yang ditanya. Akan selalu ada dua kalimat informasi yang akan digunakan untuk membuat persamaan dan satu kalimat pertanyaannya. Nah, sekarang disajikan contoh aplikasi soal cerita persamaan kuadrat. Nomor 1, sepasang bilangan jumlahnya 23 dan jika dikalikan hasilnya 102. Tentukan nilai kedua bilangan tersebut. Nah, untuk menjawab seperti ini, seperti syaratnya tadi, kita diminta untuk membuat permisalan ya. Nah, misalnya bilangan ke-1 itu kita nyatakan dengan X, bilangan kedua kita nyatakan dengan Y. Sehingga persamaannya menjadi X ditambah Y akan bernilai 23. X kali Y akan bernilai 102. Nah, kemudian ini kita buat pernyataan baru dari kalimat ini, dari kalimat perkalian. Berarti Y sama dengan 102 ya, dibagi dengan X. Berarti Y-nya nanti kita ganti jadi ini. Nah, sehingga jadilah X ditambah Y sama dengan 23. X ditambah 102, nah berarti Y-nya kita ganti dengan nilai ini. 102 ini per X sama dengan 23. Langkah selanjutnya apa? Kemudian masing-masing suku dikalikan dengan X, maka akan didapat, nah, X kali X, X kuadrat kan? Nah, 102 per X kali X. Nah, X bagi X 1 kali 102, berarti 102. Sama dengan 23 kali X, berarti 23 X. Kemudian disusun sebagai persamaan kuadrat yang baru. X kuadrat dikurang 23X, ini pindah ke kiri, ditambah, ini tetap di ruas kiri 102, sama dengan 0. Nah, ini sudah menjadi persamaan kuadrat. Kemudian kita cari faktornya. Dikalikan ada 102, ditambah ada negatif 23, berarti X kurang berapa kali X kurang berapa, ternyata pasangannya ditemukan negatif 17 dengan negatif 6, karena negatif 17 kali negatif 6 akan menghasilkan positif 102. Negatif 17 dikurang negatif 6, dikurang 6 ya, hasilnya, negatif 17 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 23. Maka akan tersusun faktornya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan nilai X1, X2. Jadi X1-nya kita ngambil dari sini. Nah, ini. Kita operasikan, X berarti sama dengan 0 ditambah, ini pindah ke sini, dari tambah 17. 0 tambah 17 sama dengan 17. Jadi X1 nilainya 17. X2-nya kita ngambil dari sini. Nah, X kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini.
Sehingga X sama dengan 0, ini pindah jadi 6, 0 tambah 6 sama dengan 6. Sehingga ditemukanlah pasangan X itu adalah 6 dan 17. Sekarang kita buktikan. Nah, pasangan bilangan itu berarti 6 dan 17 kan? Nah, kedua pasangan tadi kalau dijumlahkan ketemu 23. Cocok ya? Nah, di sini. Kalau dikalikan ketemu 102. Nah, ketemu 102. Jadi seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya silahkan nanti dipelajari ulang lagi. Kemudian nilai himpunan penyelesaian X 6 dan 17 ini kalau kita substitusikan ke sini atau ke sini, nilai X ini dengan nilai X ini, berarti coba silahkan nanti dicoba disubstitusikan. Sambil contoh 6. 6 masukkan sini dengan sini. Atau 17 masukkan sini dengan sini. Apakah pernyataan kiri dengan pernyataan kanan seimbang? Boleh juga menggunakan kalimat yang bawah ini. X-nya 6 berarti ini 6, ini 6. Kalau kita menggunakan 17 berarti ini 17, ini 17. Selamat membuktikan. Pasti Anda bisa. Nah, untuk nomor 2 ini, sekarang untuk nomor 2 ini disajikan soal cerita, ada 3 bilangan ya. 3 bilangan genap berurutan. Berarti berapa, berapa, berapa. Jumlah kuadratnya adalah 116. Tentukan nilai ketiga bilangan tersebut. Nah, maksudnya ketiga bilangan berurutan tadi kalau dikuadratkan, kemudian ketiga bilangan itu menghasilkan 116. Nah, untuk mengetahui jawabannya berarti kan harus membuat permisalan. Permisalan yang pertama bisa kita lakukan X, yang bilangan pertama. Kalau bilangan pertama X, pasti bilangan yang kedua X ditambah 2, ya kan? Nah, karena bilangan genap. Ya, selisihnya pasti 2. Kemudian bilangan ketiga pasti X ditambah 4. Atau juga boleh bilangan pertamanya X pasti dikurang 2. Berarti yang kedua pasti X. Kemudian bilangan yang ketiga bisa X ditambah 2. Nah, kemudian kita buat persamaan. Cara membuat persamaannya bagaimana? Nah, masing-masing ini kita kuadratkan ya. Masing-masing ini kita kuadratkan. Caranya bagaimana? Nah, ini. Nah, kita ngambil sini. X kurangi 2 dikuadratkan. X dikuadratkan. Ditambah X tambah 2 dikuadratkan. Hasilnya berapa? 116. Nah, kemudian kita urai. Nah, ini cara mengurainya bagaimana? Nah, cara mengurainya ini kita dapatkan kalimat yang sini kita dapatkan dari uraian sini. Nah, berarti kan kalau kita urai kan menjadi X kali X, X kali negatif 2 kali X, kemudian negatif 2 kali negatif 2 sampai akhirnya ini. Kemudian X kuadrat ini dari mana? Ngambil dari sini. Nah, di sini ya. Kemudian ini dari mana? Dari hasil X ditambah 2 kuadrat. Berarti kan sama aja X kali X, X kali 2, 2 kali X, 2 kali 2 sehingga menghasilkan ini. Sama dengan 116. Kemudian dari susunan ini kita susun lagi. Nah, supaya mudah sekarang. Nah, ini kan penjumlahan dan pengurangan ya. Kebanyakan ya, berarti kita ngambil dari sini, ini ke sini, kurungnya kita hilangkan, ini ke sini, kurungnya dihilangkan, ini tambah ya, tambah ini, kemudian tambah ini, tambah sini sama dengan 116. Nah, sekarang kita susun lagi, kita kelompokkan nah kita kumpulkan yang variabel X kuadrat. Nah, yang variabel X kuadrat ada 1, 2, 3. Nah, berarti X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, kemudian yang variabelnya 2X. 2X, 2X, 2X. Berarti ngambil dari sini. Negatif 2X. Kemudian di sini negatif 2X ya. Negatif 2X. Kemudian 2X dari sini, ya kan?
2x lagi dari sini. Nah, kemudian yang tidak memiliki variabel berarti 4 yang sini sama 4 yang sini. Ya, 4 tambah 4. Tapi ingat ya, lihat yang jeli, positif negatifnya ya. Nah, sama dengan 116. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat. Sama aja kan 1X kuadrat tambah 1X kuadrat tambah 1X kuadrat. Berarti 3X kuadrat. Nah, sekarang ini kebetulan negatif 2, negatif 2, ini negatif 2, negatif 2. Ini ada 2 negatifnya, ada 2 negatifnya. Coret, coret, habis. Nah, sekarang 8 dari mana? 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian sama dengan 116. Nah, sekarang kita susun menjadi sebuah persamaan kuadrat baru. Nah, 3x kuadrat, ya kan, ditambah 8, ya, kemudian sama dengan 116. Nah, sekarang kita susun lagi. 3x kuadrat ditambah 8, ini pindah ke ruas kiri nih, jadi negatif. Nah, negatif 116 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti kan 3x kuadrat 8 dikurangi 116, berarti kan negatif 108 sama dengan 0. Nah, kemudian masing-masing suku dibagi dengan 3. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan yang memiliki variabel x kuadrat agar menjadi 1. Maka dibagi 3. Kalau dibagi 3, sehingga didapat 3x kuadrat dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 1 kali x kuadrat, berarti x kuadrat menghasilkan ini. Ya. Kemudian negatif 108 dibagi 3. Nah, berarti kan hasilnya 36 sama dengan 0 bagi 3 kan 0. Nah, akan dipilih faktor persamaan yang baru. Nah, sekarang ini berarti persamaan kuadrat ini memiliki faktor ini. Nah, ya, akar dari x kuadrat kalau kita akarkan kan berarti x hasilnya ya. Kalau akar 30 negatif 36, akar 36 ya kan, hasilnya kan 6. Nah, karena ini ada negatif, berarti salah satu harus negatif. Nah, berarti 6 kali negatif 6 kan negatif 36. Nah, itu kira-kira ya. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan X1 dan X2-nya. X1 kita ngambil yang sebelah kiri, X tambah 6 sama dengan 0 kan gitu. X sama dengan 0, ini pindah sini, negatif 6 ya. 0 kurangi 6, negatif 6. Ketemulah X1-nya. X2-nya kita ngambil X kurang 6, sama dengan 0, berarti kan ini. X berarti 0 ditambah, ini pindah ke sini tambah ya, 6. X sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaian X itu negatif 6 dan 6. Nah, maka jika X sama dengan 6, maka didapat X ditambah X kurangi 2, itu bilangan pertama tadi. Kemudian bilangan kedua adalah X, bilangan ketiga adalah X ditambah 2. Sehingga bilangan pertama, nah ini kalau kita umpamanya masukkan umpamanya 6 ya. 6 ini kita ganti, X ini kita ganti dengan 6 kita substitusikan. 6 kurangi 2 berarti 4. Nah, X berarti 6 kan gitu. Nah, X ditambah 2 berarti kan 6 ditambah 2 berarti 8. Kemudian dikuadratkan menjadi 4 kuadrat, 6 kuadrat, 8 kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya akan berapa tadi? 116. Buktinya apa? 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Sehingga 16 ditambah 36 ditambah 64 hasilnya 116. Nah, inilah salah satu contoh aplikasi atau penerapan tentang soal persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Untuk nomor 3, disajikan sebuah soal cerita. Di sini rumah Dina berbentuk persegi panjang dengan keliling 54 meter. Jika luas rumah Dina 152 meter persegi, berapakah panjang dan lebar rumahnya? Nah, cara menjawabnya tetap sama, kita buat permisalan.
Nah, misal panjang sama dengan P dan lebar sama dengan L kecil ya. Persamaannya berarti untuk menentukan keliling itu rumusnya berarti 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kan gitu. Kemudian kelilingnya bernilai berapa? 54. Berarti 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 54. Kemudian ruas kiri dan kanan dibagi 2 maka akan didapat. Nah, kalau ini kalimat ini dibagi 2 tinggal P tambah L. Panjang tambah lebar. Ini dibagi 2 menghasilkan 27. Nah, berarti untuk mencari P-nya bagaimana? Mencari P-nya berarti sama dengan 27, ini pindah ke sini, kurangi L ya. Jika P kali L nilainya tadi berapa? 152 meter persegi tadi ya. Maka, nah sekarang P, P itu kan berarti berapa tadi? 27, nah kita ngambil sini. P berarti kan 27 kurang L. Nah ini, P kita ganti dengan 27 kurang L di sini. Kali L, nah sekarang variabelnya kan sama. Nah, kemudian hasilnya berapa? 152. Jadi panjang kali lebar, hasilnya 152. Nah ini kita peroleh dari pengganti P di sini. Nah kemudian 27 L, nah ini dari mana coba? Siapa yang tahu? 27 kali L berarti 27 L ya. Kemudian kurangi L kali L berarti kan negatif L pangkat 2. Ini dari sini ya. L kali 27 hasilnya 27 L. L kali negatif L berarti L kuadrat, negatif L kuadrat sama dengan 152. Kemudian disusun menjadi persamaan kuadrat sebagai berikut. Nah, sehingga akan tersusun yang punya variabel L kuadrat ini ya, masih negatif, berarti negatif L kuadrat ditambah 27L. Nah, ini pindah ke kiri menjadi negatif, negatif 152 sama dengan 0. Kemudian setiap suku dikalikan negatif 1. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini biar menjadi positif. Nah, berarti negatif 1 kuadrat kali 1 berarti positif. Maaf, ini bukan 1. Negatif L kuadrat kalikan negatif 1. Berarti kan negatif kali negatif, jadilah positif L kuadrat. Kemudian positif 27L kali negatif 1. Berarti kan negatif. Negatif 27L. Kemudian negatif 152 kali negatif 1. Berarti kan negatif kali negatif positif. Jadi positif 152 sama dengan 0. Baru dicari faktor persamaan kuadratnya. Nah, berarti kan pasangan berapa, bilangan tersebut berapa kali berapa menghasilkan 151. Kalau ditambahkan menghasilkan negatif 27. Nah, kita buat perkalian berulang. Nah, L ini L, berarti pasangan berapa dengan berapa tadi ya menghasilkan ini kalau dikalikan, kalau dijumlahkan menghasilkan ini. Ternyata ditemukan pasangan negatif 19 dan negatif 8. Karena negatif 19 kali negatif 8 hasilnya positif 151, negatif 19 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 27 ya kan. Utang 19, maaf ini 19 ya, negatif 19 berarti utang 19, utang lagi 8 berarti utangnya 27. Nah ini tetap sama dengan 0. Nah kalau sudah seperti ini udah ketemu faktornya, namanya ini faktor dari persamaan kuadrat yang sini. Nah sekarang kita cari L1 dan L2-nya. L1 kita ngambil sini. L1 kurangi 19 sama dengan 0. Berarti kan L sama dengan 0 ditambah, ini pindah sini, positif ya, 19. L berarti 0 tambah 19. Hasilnya 19. L2-nya berarti kita ngambil yang sini. L kurangi 8 sama dengan 0. Berarti kan hasilnya ini. Berarti L sama dengan 0. Ini pindah sini positif 8. 0 tambah 8 sama dengan 8. Berarti L1 19, L2-nya
8. Maka himpunan penyelesaian L adalah 8 dan 19. Jadi lebar rumah Dina itu 8 meter dan panjangnya 19 meter. Nah, kita buktikan kelilingnya tadi berapa tadi? 54. Coba kamu buktikan. 8 tambah 9 berapa? 8 tambah 19 berapa? 27. 27 kalikan 2, 54. Gitu. Nah, sekarang luasnya. Kalau luasnya berarti kan panjang kali lebar. Kalau lebarnya ini, panjangnya ini tinggal mengalikannya aja. 8 kali 19. Nah, hasilnya 152 meter ya. Nah, persegi. Nah, silakan 8 meter kali 19 meter. Hasilnya 152 meter persegi. Nah, ternyata gampang ya. Nah, gampang kalau kita mau mempelajari. Sekarang nomor 4. Disajikan sebuah cerita luas sebuah segitiga 104 cm persegi. Di mana tinggi segitiga ini 3 cm lebih panjang dari alasnya. Nah, jadi tingginya segitiga ini 3 cm lebih panjang dari alasnya. Nah, berarti alas ditambah 3 nanti ya. Nah, berapakah panjang alas dan tingginya? Nah, jawab, kita buat permisalan. Jika alasnya sama, A-nya sama dengan A, alas A sama dengan A, dan T sama dengan T, tinggi sama dengan T, maksudnya gitu ya. Nah, berarti persamaannya, nah karena luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2, sama dengan 104. Nah, jadi, nah ini kan luasnya 104 ya. Jadi, alas kali tinggi berarti sama dengan, nah ini ngambil sini ya. Nah, alas kali tinggi itu berarti kan 104 dikalikan 2. Nah, ini. Jadi, ini sama dengan ini kalikan sini. Nah, kemudian alas kali tinggi sama dengan 104 kali 2, berarti 208. Jika T sama dengan A plus 3, tinggi kan tadi, tinggi tadi adalah lebih dari 3 dari alasnya ya, maka ditambah 3. Dan A kali T sama dengan 208, maka, nah sekarang dibuat perumpamaan lagi. Nah, A kali A ditambah 3, nah, berarti A sama dengan, karena tinggi ya, nah, tinggi. Kita alas kali tinggi tadi kan berarti kan A ditambah 3. Berarti T-nya diganti dengan ini. Nah, jadi alas kali tinggi. Tingginya diganti dengan nilai ini. Nah, sehingga sekarang A kali dalam kurung A ditambah 3 sama dengan 208. Nah, kemudian kita operasionalkan. A kali A berarti kan A pangkat 2. A kali 3 berarti kan 3A. Ya, A kali 3 berarti 3A. Sama dengan 108. Kemudian disusun menjadi persamaan kuadrat sebagai berikut. Nah, A kuadrat ditambah 3A, ini pindah ke ruas kiri jadi negatif, 208 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah menjadi persamaan kuadrat ya. Sekarang kita cari faktornya. Nah, faktornya ya. Kita buat kurung, ini A. Nah, sekarang ini dari mana nih? Berapa kali berapa menghasilkan negatif ini? Berapa kali berapa menghasilkan 3? Kan gitu. Nah, ternyata ditemukan pasangan 16 dengan negatif 13. Ini harusnya tanda kurung ya. Nah, sehingga kalau kita kembalikan, kita operasionalkan faktor ini, akan kembali ke pernyataan ini. Kan gitu. Jadi A kali A kuadrat, ya kan? A kali negatif 13, kemudian 16 kali A, 16 kali negatif 13, nah akan kembali pernyataan ini. Ya. Nah, kemudian lanjut kita susun
nilai X A1, A2-nya. Nah, biasanya kan X ya. Sekarang A nih variabelnya. Berarti A1 ngambil dari A tambah 16 sama dengan 0. Nah, A berarti sama dengan 0 kurang 16. Berarti A sama dengan negatif 16. A2-nya berarti ngambil dari A kurangi 13 sama dengan 0. Nah, berarti A sama dengan 0 tambah 13. Berarti A 13. Nah, sekarang udah ketemu A1-nya negatif 16, A2-nya berarti 13. Simpulan penyelesaiannya berarti negatif 16 dan 13. Jadi jika A 13 dan T sama dengan A plus 3, didapat T berarti berapa? T berarti A tambah 3 tadi, berarti 13 ditambah 3, berarti 16. Berarti tingginya sama dengan 16. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, sekarang nomor 5. Diceritakan sebuah segitiga siku-siku A, B, C diketahui siku-sikunya di B. Nah, siku-sikunya di B pada gambar ini ya. Jika panjang sisi AB berarti ini ke sini ya, AB. 3X kurangi 1, 3X kurangi 1. Sedangkan BC ini 7X kurangi 2, 7X kurangi 2. Kemudian AC berarti 5X ditambah 3 cm. Nah, ini ya. Berapa luas dan keliling segitiga tersebut? Nah, langkah pertama kita buat teori Pitagorasnya dulu. AC ini kan hipotenusa, garis terpanjang dari segitiga siku. Nah, berarti ini sama dengan panjangnya ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Nah, berarti kan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, ini ditambah BC kuadrat di sini. Nah, sehingga kita masukkan sekarang. AC berapa itu AC? AC berarti kan ini 5X tambah 3. 5X tambah 3 dikuadratkan. AB berarti 3X kurang 1 dikuadratkan. Kemudian BC berarti 7X kurang 2 dikuadratkan. Nah, berarti ini kita operasikan. Ini menghasilkan ini, ya kan? Kemudian ini menghasilkan ini. Nah, kemudian ditambah ini menghasilkan ini, kan gitu. Nah, kemudian, kalau sudah satu baris begini, kemudian kita susun lagi, kita sederhanakan lagi. Nah, sekarang ini tetap menggunakan ini. Nah, ini yang ini kita susun. Yang punya variabel sama kita kelompokkan. Yang variabelnya E kuadrat berarti ini sama ini ya, ini. Nah, kemudian yang punya variabel X berarti ini ya kan? Ini sama ini. Yang tidak punya variabel berarti 1 dan 4 ini. Nah, kemudian kita susun lagi, ini tetap pakai yang atas. Nah, ini kita susun 9E kuadrat tambah 49E kuadrat, berarti kan 58E kuadrat. Ini dari mana? Berarti negatif 6 kurang 28X, ya kan? Hasilnya ini, kemudian 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, kemudian ini kita balik. Nah, kita balik, kita susun. Nah, kemudian lihat nih, 0 sama dengan ini kita ambil dari sini. Nah, ini karena di ruas kanan tetap nggak berubah. Ini nggak berubah. Nah, ini yang ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadi positif jadi negatif. Negatif 25X, negatif 30X. Maaf nih tadi negatif 25X kuadrat, kemudian negatif 30X. Ini menjadi negatif 9. Nah, sudah tersusun. Nah, kalau sudah seperti ini kita kelompokkan lagi. Yang punya variabel E kuadrat berarti ini sama ini. Berarti 58 E kuadrat. Ini negatif 25 E kuadrat. Yang punya variabel X berarti ini negatif 34 X sama ini negatif 30 X. Yang tidak punya variabel berarti 5 dengan negatif 9. 5 kurang 9. Nah, sekarang kita hitung sekarang.
58 E kuadrat kurangi 25 E kuadrat berarti kan 33 E kuadrat kan gitu. Ini. Kemudian negatif 64 X dari mana? Berarti negatif 34 X dikurang 30 X. Utang berarti utangnya nambah. Jadi ini ya. Oke, kemudian negatif 5 dari mana? 5 dikurangi 9. 5 kurangi 9 berarti sama dengan negatif 4. Atau dirubah menjadi, nah sekarang nolnya taruh sebelah kanan nggak masalah. Nah tanpa merubah ya, tanpa merubah negatif positif. Ini kan. Nah sekarang sudah terbentuklah yang namanya persamaan kuadrat. Nah sekarang caranya bagaimana? Sekarang caranya bagaimana ini? Sekarang berapa dikali berapa hasilnya negatif 132. Berapa tambah berapa yang menghasilkan negatif 16. Berarti kita susun di sini 33 E kuadrat kan berarti taruh depan. 33 X, ini 33 X. Nah, sekarang ternyata pasangan itu negatif 66 ditambah 2. Ini kalikan ini ketemu negatif 132. Kalau negatif 66 ditambah 2 kan berarti negatif 64. Nah, ruas kiri dan kanan masing-masing dibagi 33. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyederhanakan. Nah, sekarang mana yang dua bilangannya mampu dibagi atau habis dibagi 33? Berarti kan ini. Nah, berarti pasangan ini. Nah, supaya menjadi satu salah satunya ya. Nah, berarti ini 33 dibagi 33 berarti kan ini. Hasilnya X. 33 bagi 33 kan 1 kali X. Kemudian negatif 66 dibagi 33 berarti kan adanya negatif 2. Kalau yang ini nggak bisa disederhanakan. Nah, ini kan namanya disederhanakan ini karena bentuknya perkalian ya. Nah, tidak dua-duanya dibagi dalam kurung ini, salah satu saja. Sehingga faktornya ketemu kalimat matematika seperti ini. X kurangi 2 kali 33X ditambah 2. Berarti ini kalikan ini sama dengan 0. Nah, barulah kita mencari X1 dan X2-nya. X1 ngambil dari sini tambah 0. Nah, hasilnya ini 2. Kemudian X2-nya ngambil dari 33X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti hasilnya ini negatif 2/33. Jadi jika X-nya sama dengan 2, maka AB, nah sekarang kita identifikasi sekarang 3X kurangi 1. Berarti kan X-nya kalau kita 2 ini kita substitusikan ke X, berarti kan 3 kali 2 kurangi 1 sama dengan 6 kurangi 1, berarti 5. Nah, kemudian X-nya 2 juga 7 kali 2, 14 kan? 14 kurangi 2 berarti 12. Kemudian 5X plus 3 berarti 5 kali 2, 10. Tambah 3 berarti 13. Nah, jadi alasnya 5, ya ini 5 ya kan? Ini kan 5 ya, 5. Kemudian tingginya 12, ini 12 ya kan? Kemudian hipotenusanya berarti yang terpanjang sama dengan 13. Sehingga luasnya bagaimana? Luas segitiga kan alas kali tinggi dibagi 2. Berarti alasnya 5 cm kali 12 cm dibagi 2. Berarti 60 cm bagi 2. Berarti 30 cm. Nah, keliling bagaimana? Berarti sisi sini tambah sisi sini tambah sisi sini. Berarti ketiga sisi dijumlahkan. Berarti 5 cm tambah 12 cm tambah 13 cm sama dengan 30 cm. Apa bedanya 30 cm persegi dengan 30 cm? Nah, 30 cm ini luas, persegi ini luasnya, ini panjang kelilingnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari aplikasi beberapa contoh soal ini. Kalian bisa juga mencari contoh-contoh soal yang lain, sehingga kalau merasa kesulitan bisa didiskusikan bersama-sama.
Demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.